Salam sejahtera Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam renungan malam edisi Selasa 24 November 2020. Sungguh kita percaya bahwa hanya karena anugerahnya kita dimungkinkan untuk bersekutu malam ini. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan kami angkat kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kami boleh melewati hari ini di tengah-tengah pandemi hanya karena perlindunganmu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan dimampukan melakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, bersabdalah ya Tuhan, melalui Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sesuai bacaan harian Gereja Toraja hari ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8 dengan judul Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Ibu Bapa warga jemaat Tiatira Malangkeri yang diberkati Tuhan, kita renungkan bacaan ini dengan tema 8 kelompok yang ditolak. Kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab adalah bahwa tidak semua orang akan diterima atau masuk ke dalam kerajaan surga. Ada 7 kelompok, ada 8 kelompok orang ditolak oleh Allah.
di mana kelak mereka akan mengalami kematian yang kedua dalam lautan api yang menyala-nyala. Sebuah peringatan yang harusnya kita perhatikan. Pada ayat 8 disebut ada 8 kelompok yang ditolak, yaitu orang-orang yang pertama penakut, kedua tidak percaya, ketiga keji, keempat pembunuh, kelima sundal, keenam tukang sihir, ketujuh penyembah berhala, dan kedelapan pendusta. Kelompok ini akan mendapat bagian yang mengerikan itu. Penjelasan dari setiap perilaku dapat mencakup banyak hal. Terkait kelompok pembunuh misalnya, mungkin kita berpikir kita tidak pernah membunuh. Namun ada bagian firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Ibu bapak, ternyata bukan hanya menghilangkan nyawa yang dimaksud pembunuh, tetapi setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Karena itu, jika kita sedang membenci saudara kita, segeralah berdamai. Begitu pula dengan perilaku keji, yang menandakan bahwa hati dan pikiran seseorang dikuasai kegelapan, sehingga membuahkan perilaku yang sangat jahat kepada sesamanya. Para tukang sihir bisa diartikan orang yang gemar membelokkan orang lain dari kebenaran sejati atau berpaling dari imannya kepada Kristus. Ibu bapa yang sepengharapan dalam Tuhan Yesus, mari sejenak renungkan nas hari ini dengan menilik kehidupan pribadi kita. Apakah ada tanda-tanda dari perbuatan ke-8 kelompok yang ditolak Allah itu dalam diri kita? Jika ya, mari segera bertobat dan memperbaiki diri, supaya kelak kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menerima murka Allah. Menjalani hidup yang berkenan adalah kerinduan Allah atas kehidupan setiap umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan bahwa tidak semua umat-Mu akan masuk dalam kerajaan-Mu. Mampukan kami untuk memeriksa diri kami masing-masing dan tuntun kami melakukan pertobatan dan menjalani kehidupan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami sebagai umat ketebusan-Mu. Ya Bapa, malam ini kami membawa pergumulan kami sebagai satu persekutuan di Jemaat Tiatira Malangkeri. Kami menaruh pengharapan kami kepadamu, baik orang tua kami yang lanjut umur, anak-anak kami dalam pertumbuhan, anak-anak kami baik yang tinggal di rumah kos atau rumah kontrakan dalam pendidikan, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, orang tua dan saudara-saudara kami yang sakit, saudara kami yang dalam kedukaan, dan saudara-saudara kami yang dalam berbagai masalah. Semuanya kami yakin tidak ada yang lepas dari pemandangan-Mu, dan Tuhan akan memenuhi akan segala pengharapannya dan melawat dalam keadaan masing-masing. Bagi anggota jemaat dalam berbagai sukacita, baik pertambahan umur, kelahiran, dan pernikahan, sukses dalam pendidikan, naik pangkat, dan lain-lain, kami sungguh yakin bahwa hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu, saudara-saudara kami boleh mengalaminya
Dan kiranya atas semua itu hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kepadamu limpah syukur dan terima kasih, dan bahkan persembahan syukur akan dinyatakan di mezbahmu. Kami berdoa buat Ibu Pendeta bersama keluarga, kiranya terus diberi kesehatan, kemampuan dan hikmat mengangkat tugas pelayanan dan sebagai pimpinan jemaat. Tuhan, para penatua dan diaken dan pengurus OIG, bahkan sidang jemaat Tuhan, berkati dan mampukan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam jemaat ataupun tanggung jawab dalam rumah tangga, di tempat kerja, di mana saja bekerja. Tuhan jaga dan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit dan dari segala bentuk kecurangan. Kami doakan keluarga kami karena berbagai kondisi kami harus berpisah, baik karena pendidikan, pekerjaan, atau faktor lain. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, di mana saja dan dalam kondisi apapun, sekalipun kami berjauhan. Buat pemimpin bangsa ini di semua jenjang, dari pusat sampai daerah, kiranya dengan terang hikmat-Mu dapat memimpin kami, terkhusus saat ini kondisi negara yang terus dirongrong sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mampukan Bapak Presiden bersama TNI dan Polri mengambil tindakan yang tepat. Kami mohon kuasa dan lindungan-Mu atas negara kami. Juga di masa pilkada, kiranya kami masyarakat dimampukan menjaga suasana damai tenteram, menjaga sikap agar dalam tuntunan Tuhan kami dimampukan menentukan pilihan kami. Dan terkait dengan adanya pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam dan semua ini akan berlalu. Karena itu beri kami kesabaran untuk terus menantikan kemurahan-Mu sambil mematuhi protokol kesehatan. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Khususnya malam ini kiranya kami boleh beristirahat dengan damai sejahtera, dihindarkan dari berbagai gangguan, dan besok pagi kami dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Dan bersama Tuhan kami jelang hari baru, hidup baru, berkat baru. Sungguh banyak yang kami mau ungkapkan, namun kami sangat terbatas, dan apapun yang terselimat dalam hati kami, Tuhan mengetahuinya. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami. Semuanya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati kami hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sampaikan doa ini. Haleluya. Amin. Demikian kebersamaan kita malam ini. Bungi melo laku kita solanasang kurre sumanga.